setelah menemukan solusi. Dunia bisnis begitu dinamis, penuh karya dan syarat akan makna. Strategi bisnis Anda selalu punya dinamika. Kadang sesuai rencana, kadang mesti lega, sekadar wacana. Tapi tidak untuk masa depan Anda. Demi karir dan profesi idaman, saatnya Anda menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkatkan kompetensi diri, siap hadapi tantangan masa kini. PPM School of Management siap menjadi mitra terbaik Anda. Karena bagi kami, Anda adalah keluarga, sahabat, dan rekan sejawat, bukan sekadar mahasiswa. Dengan akreditasi A selama lebih dari 20 tahun dan diakui internasional melalui akreditasi ABES 21, program Magister Manajemen PPM adalah satu dari sedikit sekolah bisnis yang memiliki reputasi unggul di Indonesia. Didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang ahli di bidang bisnis dan manajemen. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dengan ragam pendekatan yang digunakan. Dengan fasilitas yang berkualitas dan lokasi kampus yang strategis di pusat kota Jakarta, PPM School of Management menjadi pilihan tepat bagi pendidikan Anda. Bergabunglah dengan Magister Manajemen PPM School of Management. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Dunia bisnis begitu dinamis, penuh karya dan syarat akan makna. Strategi bisnis Anda selalu punya dinamika. Kadang sesuai rencana, kadang mesti lega, sekadar wacana. Tapi tidak untuk masa depan Anda. Demi karir dan profesi idaman, saatnya Anda menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkatkan kompetensi diri, siap hadapi tantangan masa kini. PPM School of Management siap menjadi mitra terbaik Anda. Karena bagi kami, Anda adalah keluarga, sahabat, dan rekan sejawat, bukan sekadar mahasiswa. Dengan akreditasi A selama lebih dari 20 tahun dan diakui internasional melalui akreditasi ABES 21, program Magister Manajemen PPM adalah satu dari sedikit sekolah bisnis yang memiliki reputasi unggul di Indonesia. Didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang ahli di bidang bisnis dan manajemen. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dengan ragam pendekatan yang digunakan. Dengan fasilitas yang berkualitas dan lokasi kampus yang strategis di pusat kota Jakarta, PPM School of Management menjadi pilihan tepat bagi pendidikan Anda. Bergabunglah dengan Magister Manajemen PPM School of Management. Masa depan itu seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya.
Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Hai semuanya, selamat pagi. Wah, udah banyak juga ya yang udah hadir. Mau absen dulu nih, yang terjauh dari mana? Ada yang dari di luar Jakarta? Ada, Halo. saya. Ada. Oh, wow, Klaten ternyata. Wow, Madiun. Kalimantan. Hai, aku juga di Papua. Kalimantan. Oke deh. Oh, banyak sekali ya. Ternyata nggak hanya dari Jakarta aja, tapi banyak juga yang dari luar Jakarta. Artinya apa? Berarti antusias para audiens ini banyak banget. Banyak yang pingin tahu ya, how to start a business. Sesi 1 kemarin kita udah belajar bagaimana mencari ide-idenya, terus bagaimana mengeksekusi dari ide-ide tersebut. Nah, kalau yang hari ini kita agak sedikit berbeda nih. Tentunya tentang bisnis juga ya. Oke deh. Wah, udah banyak. Oke, kalau gitu saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu di webinar online How to Start a Business sesi 2. Serta saya ucapkan terima kasih kepada makeitepic.go yang telah mensponsori acara ini. Yang terhormat Ibu Menita dan Mbak Jihan selaku pemateri pada hari ini, dan seluruh peserta webinar online yang telah hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga webinar kali ini dapat meningkatkan wawasan kita terkait digital marketing dalam berwirausaha. Pertama-tama saya izin perkenalan diri saya dulu ya. Saya Novi, saya di sini dari MMWM PPM School of Management angkatan 84 yang baru ya, bukan angkatan tua. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh moderator kita. Hai Reza, masih sama nih moderatornya. Halo. Hai Reza. Selamat pagi. Nah, Reza ini yang akan membantu saya dalam memandu acara ini dari awal sampai akhir. Nanti kamu bantu pemateri ya. Oke, sebelum Siap, mulai Kak. acara, saya akan bacakan rules dari webinar Siap, Kak. hari ini. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara atau memute fitur audionya. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan si pemateri. Yang keempat, apabila peserta memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui chat di fitur Zoom. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Harap berkoordinasi dengan baik. Oke, baik, untuk mempersingkat. Jangan sabar nih ya. Mari kita mendengarkan pemateri kita yang udah bersiap-siap dari jauh-jauh hari. Terima kasih, Bu Menita. Oke, untuk Reza saya persilakan. Baik, terima kasih Novia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Semoga dalam keadaan sehat, walaupun kondisi pandemi harus tetap produktif ya, teman-teman. Baik, kembali lagi bersama saya Reza sebagai moderator pada webinar hari ini. Langsung saja untuk pengisi materi pada hari ini untuk sesi kedua yaitu adalah Ibu Menita Nurul. Halo Bu Menita. Halo, selamat pagi Reza. Selamat pagi Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Ya Bu, sehat walafiat. Beliau merupakan konsultan bisnis bidang keahlian manajemen strategi transformasi dan inovasi di PPM Manajemen. Selain itu, beliau juga berpengalaman dalam mengajar program in-house training PPM Manajemen untuk beberapa perusahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu Menita, waktu dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Reza. Halo rekan-rekan sekalian. Suara saya terdengar cukup baik. Jika cukup baik, boleh berikan reaction thumbs up atau jempolnya.
Kalau suara saya terdengar cukup baik. Oke, baik. Ya, oke, kalau gitu saya akan izin share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat di layar rekan-rekan sekalian. Oke, terlihat Ibu. Oke, baik. Selamat pagi kembali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali di minggu pagi yang sebetulnya agak mendung-mendung gitu ya. Tadi di rumah saya kebetulan. Tapi mudah-mudahan meskipun mendung cuacanya, rekan-rekan semuanya tetap bersemangat ya. Tadi saya juga senang melihat banyak sekali rekan-rekan kita yang sebetulnya tidak akan terjangkau nih kalau nggak online gitu ya, tapi karena online masih bisa ketemuan silaturahmi di ruangan Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan sharing mengenai satu topik yang cukup menarik sebetulnya terkait dengan pemasaran untuk sebuah bisnis. Ya, dalam rangkaian How to Start a Business webinar ya yang sudah diselenggarakan oleh Cheesecake Group gitu ya. Dan di hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan mengenai optimalisasi bisnis melalui sosial media marketing. Perkenalkan dulu gitu ya rekan-rekan sekalian, tadi Reza juga sudah mengenalkan, nama saya Menita, teman-teman kalaupun nanti kita akan berkontak, cukup memanggil saya dengan Mei, agar lebih mudah diingat. Saya adalah lulusan dari S1-nya PPM, namun jurusannya adalah finance ya, jadi kok bukan marketing ya, karena marketing saya baru saya ambil di S2-nya gitu ya, di S2 PPM juga. Jadi kalau Harry Potter tuh saya kayak darah murni gitu ya, PPM kayak PPM lagi gitu. Nah, passion saya memang ternyata ketika finance, aduh saya nggak cocok di angka nih, biasanya orang nggak cocok di air, saya kayaknya nggak terlalu cocok nih di angka gitu. Akhirnya saya beralih, kayaknya lebih enak marketing nih, saya cobalah satu challenge di marketing, sampai akhirnya kurang lebih saya sekitar sudah hampir 6 tahun dipercaya oleh PPM sebagai marketing managers di in-house trainingnya di PPM. Dan saya adalah second winner business plan competitions untuk Bose & Siemens Home Appliances yang dilakukan oleh Bose & Siemens di Jerman. Kebetulan saya dan tim di tahun 2011 ditunjuk sebagai pemenang kedua. Nah, hari ini kita akan memulai satu sharing yang menarik, tapi mungkin kalau teman-teman akan lihat, kok ini konseptual banget ya, gitu ya, karena kalau teman-teman nanti akan pahami ketika kita memulai sebuah bisnis ya, kebanyakan itu selalu jump to conclusions ya. Mungkin kemarin Pak Noveri juga sempat banyak cerita gitu ya, bahwa bagaimana sih sebetulnya kita ketika memulai bisnis gitu ya, itu supaya tidak gagal. Bukan berarti kalau memulai sesuatu yang nekat jadi gagal gitu ya, tapi kalau kemarin saya lihat ada nekat, ada tekad gitu ya. Tapi di satu sisi di pagi hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, sharing kepada teman-teman bagaimana sih sebetulnya dari sudut pandang sebuah konseptual. Agar apa? Agar minimal kalau konsep tuh aduh kayaknya kok ini banget ya, akademik banget. Enggak teman-teman, yang namanya konseptual itu sebetulnya juga dibangun dari best practice ya, dan dari jurnal-jurnal, artinya ini sudah proven ya. Jadi ini adalah kerangka yang nanti teman-teman bisa gunakan. Saya mengambil satu quotes yang menarik dari Walt Disney. Dia bilang adalah the way to get started into a quit talking and begin to doing gitu ya. Jadi gimana sih untuk nantinya kita akan memulai sesuatu tapi juga nggak terlalu jatuh banget gitu ya. Nah, hari ini apa aja sih yang nantinya saya akan bicarakan selama kurang lebih 30 menit ke depan gitu ya. Yang pertama adalah mengenai digital marketing mindset. Ini banyak juga yang keliru mengartikan mengenai digital marketing, sosial media, dan hal-hal lainnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sebuah digital marketing itu kita akan lakukan dari mulai tahap 1 sampai dengan tahap terakhir gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali yang tadi saya sampaikan, yang namanya digital marketing tuh langsung aja deh bikin Facebook gitu ya, atau bikin Instagram. Nah, nggak gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya baru masuk ke sosial media. Apa sih bedanya sosial media sama digital marketing? Apakah mereka sama atau part of? Nah, nanti akan kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu di digital marketing mindset. Namun, tadi di beberapa wilayah mungkin masih mendung gitu ya, jadi saya ingin membangkitkan semangat teman-teman terlebih dahulu nih. Nah, saya ingin main sebuah permainan online namanya tebak logo. Ya, tebak logo. Silakan nanti teman-teman tulis di kolom chat.
saya akan memberikan satu voucher e-wallet ya untuk pemenang yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Tapi harus satu orang yang menjawab 2 pertanyaan atau 2 tebakan dengan benar. Oke. Jadi nanti jawab dengan cepat dan cepat ya. Nah, cara bermainnya adalah saya akan menunjukkan, ini tes dulu gitu ya. Saya akan menunjukkan satu gambar yang merupakan platform digital ya, logo dari platform digital. Nomor 1 ini masih tes dulu ya teman-teman sekalian. Silakan nanti cara bermainnya tadi tebaklah, tapi baru boleh di-send kalau teman-teman ketika saya udah bilang send gitu ya. Tes dulu, mungkin saya mau lihat nih semuanya antusiasnya sudah siap semuanya, silakan jawab di chat. Oke, sudah siap ya. Nanti akan ada satu voucher e-wallet yang akan saya kasih ya, dan orang yang menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, nomor pertama ya, teman-teman sudah siap semuanya. Ini kira-kira logo apa ya gitu ya, logo digital platform apa? Nomor pertama, ingat baru boleh dikirim ketika saya bilang send ya. Jadi jangan buru-buru. Mas Reza, nanti boleh dilihat ya, diperhatikan di dalam chatnya, bantu saya menjadi juri ya Mas Reza. Ya, ini udah langsung mulai Mas Vigo ya, jadi udah langsung mulai ya. Oke, sudah siap? Ya, oke. Mas Reza, mohon bantuannya untuk melihat siapa yang cepat dan benar. Ya. Nomor pertama, oke, silakan send. Boleh langsung di-send kalau sudah tahu jawabannya. Bukalapak, YouTube, Shopee, YouTube. Wah, Shopee warna apa kira-kira ya? YouTube, Tokped, YouTube ya. Oke, saya tutup. Jawaban yang betul adalah YouTube. Ya, YouTube warnanya khas banget nih, merah. Yang betul siapa Mas Reza? Yang cepat. Kak Vigo, Bu. Vigo yang tadi jawab tepat bukan Bu Sofi, Mbak Sofi di sini. Sofi Sabrina. Oke, Sofi Sabrina. Nomor kedua. Mohon dicatat Mbak Sofi baru satu lagi supaya dapat hadiah. Yang lain masih punya kesempatan ya. Yang nomor kedua, send. Wow, langsung paham banget ya. Ini adalah siapa Mas Reza yang menang? Sofi lagi. Wah, cepet banget nih ya, jempol gercep ya Mbak Sofi ya. Nomor 3, jadi masih ada nih kesempatan lagi karena saya punya 4 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor ketiga ya, Mbak Sofi udah pasti menang, jadi Mbak Sofi nggak usah ikut lagi ya. Atau boleh tapi jangan cepet-cepet, nanti yang lain nggak dapat ya. Nomor ketiga. Oke, send. Oh belum, udah langsung send duluan ya. Silakan Mas Reza dilihat siapakah yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat sambil dicatat ya. Untuk yang pertama Kak Stefani, Jessica Putri. Oke, Mbak Stefani di situ sudah jadi pemenang. Sekarang saya masuk nomor terakhir nih ya. Siap-siap? Ini adalah di Twitter jawabannya, dan yang terakhir, oke, silakan dijawab. Wow, langsung ya jawabannya adalah GB itu apa? Kayaknya ini ya typo. Oke, jawabannya adalah Facebook. Nanti selain Mbak Sofi, Mas Reza akan kasih tahu kita siapa yang jadi pemenang. Jadi, apakah ada 1 orang pemenang atau 2 orang pemenang nih dalam kuis pagi hari ini ya. Oke, teman-teman sekalian, nggak hanya hari ini, nggak cuma dari sesi tebak logo, tapi saya juga akan ada nih beberapa pertanyaan lagi di sesi selanjutnya, ya. Oke, teman-teman, ini adalah sebetulnya yang sering kita kenal dengan yang namanya sosial media. Tapi pertanyaan saya, apakah yang namanya sosial media hanya 4 ini, gitu ya? Atau digital marketingnya 4 ini aja, atau enggak sih? Gitu ya. Nah, ada lagi nih yang terbaru. Itu namanya Clubhouse. Ada yang sudah mainan? Clubhouse ya, ini juga cukup menarik, dan saya rasa ini the next
sosial media yang akan banyak dimanfaatkan sebagai kanal untuk berbisnis juga. Nah, teman-teman, sebelum saya akan memulai lebih lanjut, sebetulnya saya ingin menceritakan yang namanya 3 C's of marketing. Apa sih 3 C's of marketing? Ketika teman-teman nanti mau memulai sebuah bisnis, ya, atau kita sampaikan, ketika kita sudah start up bisnis kita, tapi how to we can leverage our business, gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya pendekatan 3 C's of marketing di sini. Yang pertama adalah, yang pertama itu adalah customer, ya. Kita jualan ke siapa? Kita jualan ke customer. Kita as a company, meskipun kita belum perusahaan besar, hanya usaha kecil, itu tetap judulnya adalah company. Apa yang mau kita provide buat customer kita. Di samping itu ada juga nih yang namanya kompetitor. Nah, tujuan kita teman-teman sekalian, ya kalau teman-teman lihat di sini, ada yang disebut dengan value. Karena menurut pendekatan dari Marketing Association Asia gitu ya, bahwa yang namanya marketing itu bukan cuma jual produk atau jasa. Pernah nggak teman-teman lihat yang namanya es kepal Milo? Dia habis aja gitu aja ya, karena dia hanya menjual produk atau jasa. Tapi sebetulnya yang paling deep lagi adalah bagaimana kita menjual sebuah value. Value. Nah, ini satu bahasan lagi yang menarik dan banyak banget bukunya yang bisa teman-teman dapatkan mengenai si value ini. Nah, sehingga yang perlu kita cari sebagai as a company gitu, atau sekarang kita lagi berusaha atau berbisnis adalah bagaimana kita menemukan yang namanya competitive advantage. Apa sih competitive advantage? Itu adalah sesuatu yang kita punya, dibutuhkan sama konsumen, tapi nggak dimiliki sama kompetitor. Kalau teman-teman dulu pernah belajar matematika, diagram Venn-nya kayak gini lah, kurang lebihnya ya. Ini nggak dimiliki sama kompetitor. Artinya apa? Kita sangat unggul di sini. Namun jangan sampai nih di sini ya, kompetitor punya, kita nggak punya, customer butuh gitu ya, artinya nggak bisa kita provide. Atau sebaliknya teman-teman, nah ini yang sering juga terjadi. Kita memprovide sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama konsumen. Kompetitor juga sama, akhirnya apa? Jadi produk gagal. Teman-teman pasti pernah dengar beberapa satu produk gagal, nggak tahu ya, di zaman saya ada namanya Tara Nasiku. Nah, itu juga satu produk yang diluncurkan yang sebetulnya nggak dibutuhkan sama konsumen. Sehingga PR kita adalah teman-teman bagaimana kita berempati dengan konsumen untuk menggali sudah competitive advantage-nya itu apa sih, ya, dengan cara adalah undercover customer needs. Sering sekali ketika berbisnis kita selalu punya perspektif dari bisnis kita saja, gitu ya. Padahal sebetulnya karena kita jualan sama customer, ya mau nggak mau nih kita harus ngerti apa yang dipengenin sama konsumen. Dengan kita memahami apa yang dibutuhkan sama konsumen, competitive advantage ini akan semakin luas, dan semakin luas, gitu ya. Dengan kita cukup agile gitu ya, bahasa sekarangnya agile dan gercep untuk mengetahuinya sebelum kompetitor, nah ini akan jadi sangat baik buat kita. Nah, ini bridging dulu. Kita harus sangat mengerti apa yang dibutuhkan sama konsumen. Nah, kita akan masuk ke yang lebih spesifik gitu ya, mengenai digital marketing. Saya ingin mendudukan dulu mengenai definisi dari digital marketing. Jadi kalau kita kenal hanya digital marketing mah Facebook aja lah gitu ya, dan segala macam, sebetulnya bukan. Nah, ini adalah buku yang menjadi literatur dan sangat baik gitu ya dari Sevi di sini. Dia bilang achievement marketing objektif. Artinya apapun yang akan kita lakukan gitu ya, itu harus ada sasaran yang jelas dulu ya, dengan menggunakan digital teknologi dan media. Jadi kalau misalnya advertising itu masuk digital marketing nggak sih? Masuk. Selama itu adalah menjadi marketing objektifnya kita. Jadi nggak melulu yang namanya Tokopedia itu menjadi namanya digital marketing. Tapi luas banget teman-teman, luas sekali gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya ketika kita akan bikin sebuah digital media dan teknologi, perlu bisa menjadi competitive advantage. Even itu kita punya website, even itu kita hanya punya IG, tapi disitulah nantinya sebagai kanal kita untuk menyampaikan competitive advantage-nya kita. Selanjutnya apalagi sih sebetulnya ya yang menjadi opportunity, create new market positions. Nah, seperti sekarang banyak teknologi. Build and service relationship. Saya ingat banget waktu itu Bluebird punya kanal Twitter ya, zaman dulu Twitter itu sebagai awalnya adalah bentuk awareness.
Ini cerita dari Bluebird-nya sendiri. Tapi akhirnya si kanal itu berubah, teman-teman, menjadi apa? Customer service. Karena apa? Orang-orang merasa lebih mudah menghubungi atau komplain melalui Twitter dibandingkan saya harus telepon, gitu ya. Dan itu akhirnya shifting dari perilaku itu yang akhirnya menjadi shifting juga nih dari si tujuan Twitter dari si Bluebird tersebut ya. Jadi edit purpose lagi buat si Twitter itu. Dan yang terakhir adalah cut through barriers time. Nah jelas lah ya, ini cepat banget diresponnya. Kalau teman-teman punya Shopee yang platinum, nah itu juga dia akan menyediakan chat gitu ya. Nah itu juga sama, memberikan satu added value, tapi juga di satu sisi untuk barrier time. Nah teman-teman ada nggak yang ingat mengenai 4Ps di marketing mix? Ya, kita banyak banget nih denger gitu ya namanya 4P. Kita lihat 4P itu ada apa aja? Place, product, promotion, price. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau digital marketing itu nggak berlaku yang namanya 4Ps. Terus apa dong ya yang berlaku? Di dalam literaturnya disebutkan ketika kita shifting ke dalam teknologi, ternyata yang namanya 4Ps itu juga jadi berkembang. Kalau dulu kita sebut dengan produk, ya, sekarang yang namanya digital bukan 4Ps tapi 4C, ya. 4C gitu ya, digantinya jadi 4C. Apa tuh 4C-nya gitu ya? Yang pertama produk. Kata dia adalah forget about the product, ya. Terus dia bilang adalah study customer wants and needs, gitu ya. Jadi inilah yang sebetulnya harus kita ketahui. Yang kedua adalah forget about the price. Terus apa dong C-nya? Dia bilang adalah understand the customer cost to satisfy. Jadi cost di sini nggak harus murah loh teman-teman, tapi cost to satisfy. Bisa aja dengan biaya yang mahal dia akan jadi puas, gitu ya. Nah ini digital jadi shifting banget. Selanjutnya ada forget about the place, terus think about the convenience. Ya, jadi kenyamanan dia berbelanja. Ya, jadi place itu akhirnya jadi berkembang kalau di digital. Dan yang terakhir teman-teman, forget about the promotions. The word is communications. Jadi customer, cost, convenience, and communications. Ya, terlihat teman-teman bedanya. Ketika kita shifting ke media, ke digital, teman-teman harus ingatlah 4Ps itu berkembang. Jadi bukan tergantikan ya, tapi berkembang banget nih yang teman-teman harus juga consider gitu ya. Sehingga kalau kita akhirnya simpulkan teman-teman, ketika kita berani untuk masuk berbisnis dan salah satunya adalah menggunakan kanal digital, sebenarnya di benak teman-teman itu harus ada yang berkembang, which is itu adalah mindset-nya. Mindset itu adalah satu fondasi yang teman-teman harus tanamkan. Apa aja sih sebetulnya yang kalau kita sebut dengan digital marketing mindset? Nah, yang pertama adalah strategic thinking. Karena yang namanya digital tuh bukan hanya untuk saat ini doang loh, yang kita harus pikirkan adalah ke depan-depannya. Ya. Jadi salah tuh kalau kita akan berpikir ya itu nantilah gitu ya. Jadi pemikiran ya nanti aja gitu ya, itu yang akan salah satu step untuk masuk ke jurang kehancuran gitu ya. Jadi strategic thinking itu jadi penting banget. Yang kedua apa? Yang kedua adalah problem solving. Dengan adanya masa yang seperti ini, teman-teman tuh harus bisa bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan data dan fakta. Jadi namanya problem solving itu bukan hanya sekedar memecahkan, tapi harus punya dasar untuk memecahkannya. Lalu ada yang namanya learning agility. Kenapa saya memasukkan yang namanya learning agility? Ya, jadi kita kayak tadi lah saya bilang, sekarang baru hits lagi nih namanya, baru keluar lagi platform yang namanya Clubhouse. Nah, saya harus pelajari nih, cepat banget nih, ini Clubhouse itu apa dan segala macam. Sebelumnya podcast, bisa nggak ya gue akan iklan di podcast dan segala macam. Nah, ini teman-teman harus sangat agile atau lincah gitu ya, harus lincah banget. Data analytics jadi penting juga, bagaimana teman-teman bisa mendukung gitu ya, pengambilan keputusan berdasarkan data analytics. Lalu ada customer focus, dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Ya. Nah, prosesnya apa aja sih? Ini saya udah di reminder dari host gitu ya, untuk tinggal dikit lagi nih waktunya. Nah, benefitnya teman-teman ada 5S di sini ya. Bahan ini akan saya berikan kalau nanti teman-teman mau mengulang lagi boleh dibaca. Ada sell, grow sales, serve, speak, save, and size gitu ya. Nah, nanti apa aja isinya nanti teman-teman boleh sambil lihat. Tapi yang ingin saya ingatkan teman-teman adalah digital marketing, not only social media. Lalu apa sih isinya teman-teman sekalian kalau bukan cuma social media?
yang sebetulnya ada type of digital channels itu banyak banget teman-teman. Ya, yang pertama adalah search engine marketing. Ya, kalau Google tuh dia kalau nongol-nongol di atas tuh, nah itu sebetulnya adalah part of dari digital media. Online PR, online partnership, display advertising yang suka nge-pop up gitu ya. Optimize in marketing, email marketing. Nah, itu kalau kita bilang kayak yang ngirim-ngirim email tuh bukan. Nah, itu juga digital media teman-teman gitu ya. Dan yang sering kita agung-agungkan itu adalah social media marketing. Padahal dia hanya part of loh dari 6 ini gitu ya. Sehingga ini nanti teman-teman boleh lihat gitu ya, yang lebih banyak bersifat online communication itu, ini kalau secara keseluruhan tuh ada 10 gitu ya. Kalau yang lainnya itu lebih banyak lagi gitu ya, bentuk-bentuknya. Nah, kalau menurut teman-teman, ini satu kuis lagi ya, ini harus jawab dengan benar ya, dengan cepat dan benar. Apa sih kira-kira the first step to develop digital marketing strategi? Boleh teman-teman sekalian ya tulis di kolom chat, ya kira-kira apa sih hal pertama yang bisa kita lakukan untuk develop digital media? Produk, customer wants and needs ya, mengetahui produk value, POAC, produk, target market, nice ya, memahami algoritma sosial medianya, wah ini bahasanya udah keren banget ya. Langsung saja ya teman-teman saya jawab, nanti Mas Reza boleh lihat jawaban yang mana yang benar ya. Jawaban yang benar teman-teman sekalian adalah yang pertama ternyata adalah bisnis objektifnya. Lihat beberapa dari kita udah langsung terjun gitu ya, analitik dulu gitu, tapi sebetulnya kita harus jelas dulu nih, perusahaan ini atau usaha ini mau kita bawa kemana. Ya, saya pengen mau bikin usaha hijab yang sebetulnya langsung untuk ke kelas premium dengan rencananya di tahun ini seperti ini dan segala macam. Bisnis objektifnya jelas dulu, gitu ya. Ini defining the online opportunities. Baru kita bikin tuh sampai tadi approach dan segala macam. Ya, algoritma dan segala macam itu ternyata belakangan. Yang pertama harus jelas dulu adalah samalah kalau kita mau traveling, mau ke Bali, apa mau ke Eropa. Kalau mau ke Eropa jelas banget ya, effortnya beda dibandingkan hanya ke Bali misalnya. Gitu. Nah, ini ada karakteristiknya dari interactive marketing communications gitu ya. Dan saya langsung masuk ke sini sebenarnya teman-teman, ke social media strategi ya. Bahwa yang namanya social media strategi yang perlu kita pahami bersama adalah marketing communication used to achieve interaction. Ya, interaction. Jadi kunci dari sosial media itu bukan kita ngomong satu arah, tapi interaction. Terjadi tadi kalau kita lihat di karakteristik teman-teman ya, yang awalnya monolog ya di sini ya, yang awalnya monolog jadi dialog. Nah, itulah esensi juga dari sosial media. With social network user to meet a business goals. Makanya kenapa saya bilang tadi business goals-nya mesti jelas ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan bisa bahas mengenai bisnis model. Nah, sehingga apa teman-teman ya? Ini kalau saya akan percepat gitu ya. Bagaimana should we start with Facebook or Twitter? Ya, jawabannya adalah enggak teman-teman. Ya, itu worse banget, salah ya. Jadi yang itu bukan strategi, itu namanya taktik. Nah, ini yang kita sering lakukan nih. Langsung lah mau bikin Facebook, Twitter dan segala macam. Padahal itu nggak jelas teman-teman. Nanti jadi pasti kita akan sporadis ya. Sehingga ini adalah best practice-nya yang harus teman-teman lakukan adalah framework-nya pertama people-nya dulu. Siapa yang menjadi sasarannya kita, gitu ya. Di business goals-nya jelas, gitu ya. Business objektifnya tuh people-nya seperti apa. Lalu objektifnya, ya sasarannya, strateginya mau kayak gimana. Baru yang terakhir teknologinya. Artinya apa? Yang namanya Facebook tuh terakhir, teman-teman, kita menentukannya malahan. Tapi yang ternyata susah kita akan pahami adalah people-nya tuh gimana sih gitu ya. Ini sudah sekilas ya, kalau disadvantage sama advantage-nya ini adalah reach the large audience, absolutely, tapi sebetulnya high risk ya. Nah ini kayak contohnya punyanya si siapa ini, ambasadornya adalah si Isyana ya di Tokped. Dia pernah ada satu kasus, dia bilang bahwa belanja di daring bla 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 tertipu. Nah ini salah satu dari ketika kita akhirnya menggunakan satu sosial media dan bukan kesalahannya, karena ini sangat, yang namanya sosial media itu sangat dekat sekali sama viral marketing. Nih,
high risk marketing communication teknik gitu ya. Nah, seperti ini. Akhirnya dia pernah ini kayaknya omongan yang sebetulnya jadi viral banget ketika dia bilang takut tertipu ketika belanja daring, padahal saat itu beliau menjadi brand ambassador di Tokopedia. Terus dia ganti nih klarifikasi, kita sebutnya dengan namanya PR online. Dia melakukan satu klarifikasi di Twitternya dia. Bicara soal dia bilang ya, berita soal aku nggak berani belanja online, bener kalau bukan di Tokopedia ya. Terus teman-teman lihat ya, di sini adalah dia menggunakan Twitter for iPhone, padahal saat itu dia sedang menjadi brand ambassador dari Oppo gitu ya. Jadi ini ngeri banget ya. Nah, nanti teman-teman boleh baca nih, saya kasih bonus kalau main strength sama main weakness-nya dari promotion teknik kalau kita menggunakan digital marketing itu apa. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian, tapi karena waktunya cukup singkat, kalau teman-teman nanti mau ngobrol lagi, monggo silakan, ada WhatsApp, ada email, ada Instagram, dan Clubhouse sama Facebook saya. Oke, itu saja mungkin dari saya, Mas Reza. Baik, terima kasih Ibu Menita atas waktunya. Nah, ini teman-teman sudah kita dengarkan ya materi dari Bu Menita, sangat bagus sekali untuk memulai strategi bisnis di bidang sosial, di bidang digital marketing. Nah, dan juga banyak juga nih kayak banyak mindset, proses-proses yang kita buat digital marketing, nah, seperti digital marketing mindset, nah, dan proses begitu pun dengan langsung ke digital marketingnya. Dan digital marketing itu saya kira juga tadinya hanya online kayak Facebook, Twitter mungkin, nah, tetapi tadi juga banyak tuh Bu, seperti not only social media, seperti partnership, email pun juga sebagai digital marketing untuk bisnis tersebut. Nah, ini saya juga baru tahu Bu, nah, jadi materinya sangat bagus dan mudah-mudahan bisa tersampaikan ke teman-teman ya. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu, langsung ke sesi tanya jawab. Ada satu, nah ini dari Kak Vigo Bu. Nah, dari melihat konsumen di sosial media, bagaimana kita menanggapi perubahan generasi dari generasi, nah seperti milenial, Gen Z, atau baby boomer. Jadi kayak ada dari generasi-generasi seperti milenial, nah, jadi mengubah trennya gitu Bu, mengikuti trennya seperti itu. Oke, baik. Langsung dijawab Mas Reza. Monggo Bu, silakan. Oke, baik. Menanggapi bagaimana akhirnya perkembangan generasi. Nah, teman-teman sekalian, tadi makanya kenapa kita selalu mulai terlebih dahulu dari bisnis objektif. Kenali terlebih dahulu bagi rekan-rekan sekalian siapa sih yang menjadi target marketnya kita. Kalau misalnya ternyata target marketnya kita bukan milenial yang sebetulnya tech savvy-nya itu cukup baik gitu ya, atau misalnya ibu-ibu, ya berarti artinya penyesuaian dari teknologi yang akan kita gunakan pun melihat bagaimana adaptasi dari si target marketing kita, target dari bisnisnya kita gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat di sini ya, saya akan kembali lagi ke sini. Makanya kenalin dulu people-nya gimana, objektifnya. Seberapa cepat akhirnya kita menanggapi, oh ternyata bukan milenial tuh udah nggak suka kayak gini lagi. Makanya saya bilang, teman-teman ketika mau berbisnis dan akan benar-benar masuk ke digital marketing, harus punya learning agility. Gue belajar nih, ketika kita menanggapi hal-hal yang sangat berkembang, yang teman-teman harus pahami adalah jangan kebawa arus. Maksudnya gini, hits banget nih untuk segmen milenial, tapi sebetulnya produk kita nggak cocok nih, jadi kan nanti cocokologi gitu ya. Yang terjadi apa? Nah ini pasti udah ambiar nih masuk ke sini. Karena memang udah masuk di kitanya gitu ya, jadi jangan banyak dengan menggunakan riset, bagaimana kita memahami target market kita. Mana yang asap buat mereka? Mana yang membingungkan? Ya kalau untuk orang tua ya mungkin ada hal-hal lain yang akan bisa kita gunakan. Ya, nggak harus pakai digital. Kalaupun nggak, pakai apa? Kita pakai informasi melalui WhatsApp pun itu adalah bagian dari target marketnya kita.
Begitu Mas Reza, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Vigo tadi. Oke Bu, semoga terjawab jawabannya Kak Vigo. Ini tadi ada juga nih Bu, yang Kak Ruth Anjang Sana. Nah, kita kan punya followers Bu di sosial media kan. Nah, agar followers itu tidak bosan. Nah, kayak misalnya kayak tadi tuh misalnya Isyana mungkin punya kesalahan tuh. Nah, dan kesalahan itu mungkin bisa saja jadi blunder kita, followersnya jadi berkurang. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu, itu bagaimana tuh mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Pertanyaannya Kak Ruth. Oke, baik. Bagaimana sih supaya followers kita nggak bosan, gitu ya? Nah, kalau sekarang itu sebetulnya bisa ditangani dengan tidak hanya sekedar setting. Tadi saya sampaikan, gitu ya, itu membentuk pola untuk melakukan awareness kita juga dengan menggunakan misalnya sekalian ya. Misalnya kita bikin tips, gitu ya, bikin tips tiap gitu ya. Itu nanti kita bisa gunakan maintain followers atau giveaway itu sebetulnya gitu. Mungkin itu sih best practice-nya teman-teman sekalian ya, gimana kita akan membuat followers-nya nggak bosan. Oh, putus-putus suara saya. Halo, Mbak Novi, Mas Reza. Oh iya Bu, tadi putus-putus sedikit. Iya. Ya, putus-putus sedikit. Overall oke, Bu. Iya. Oke, baik. Oke, jadi tadi saya bercerita bahwa bagaimana sih kita akan memaintain para followers gitu ya, selain akhirnya followers itu di-maintain dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita betul-betul mengetahui demografi dari followersnya gitu ya. Oh, ternyata mereka sukanya ini. Terus ternyata bisa kita gunakan nih, misalnya tips, giveaway misalnya, atau memberikan referensi sesuatu. Nah, itu juga masih sangat dimungkinkan. Jadi apa, isinya di tempat kita tuh bukan cuma jualan, kayak aduh ini malas banget deh gue follow karena dagang terus gitu ya. Kadang-kadang karakteristik seseorang juga ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin kayak gitu, Mas Reza. Baik, Ibu terima kasih. Mudah-mudahan terjawab jawabannya Kak Ruth. Kak Ruth. Iya, tadi siapa yang nanya? Lupa. Iya. Dengan Mbak Ruth. Oke. Ada lagi nih Bu dari Kak Endang nih. Apakah saya juga penasaran juga Bu, LinkedIn tuh apakah sebagai digital marketing juga Bu? Kalau untuk LinkedIn? Iya betul. Oh ya, benar juga Bu ya? LinkedIn juga. Oh oke. Berarti bisa ya? LinkedIn tuh bisa, bahkan PPM sendiri karena PPM sendiri menggunakan kanal LinkedIn untuk melakukan proses digital marketingnya juga gitu ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya LinkedIn ini memang demografi dari LinkedIn itu sesuai sama target marketnya kita. Target marketnya PPM itu adalah profesional. Nah sehingga ketika kita dagang gitu dalam tanda kutip sekolah, pelatihan, atau hal-hal yang lainnya, decision maker-nya itu adalah ada orang-orang di LinkedIn. Ya, artinya karena kita B2B ya, si LinkedIn itu akan lebih banyak berperan ketika memang itu di B2B. Karena kita melihat banyak decision maker-nya ada di sana. Gitu. Jadi digital marketing itu masuk ke dalam digital marketing juga. Kalau tadi kita lihat definisinya, bagaimana kita melakukan interaktif yang sesuai dengan marketing objektif dengan menggunakan kanal digital dan teknologi. Oke Bu, siap. Berarti LinkedIn pun juga bisa dalam untuk sosial digital marketing. Bisa. Saya baru tahu. Iya. Oke. Ini pertanyaannya banyak Bu, jadi nggak apa-apa Bu ya. Jadi sangat antusias dari peserta. Ini, jadi perihal promosi di sosial media, salah satunya melalui endorsement artis atau seller. Menurut Kakak, apakah itu efisien melalui marketing, iklan melalui endorsement tersebut? Nah, mungkin tadi kasusnya seperti Tokopedia atau sekarang kayak punya brand ambassador, Tokopedia itu Isyana. Apakah menurut Bu Menita sendiri itu efektif nggak sih Bu untuk bisa juga melalui masyarakat?
Oke, jadi endorsement itu menurut best practice itu worth it nggak sih? Gitu ya. Yang pertama, ini bisa kita dengar dari yang lain gitu ya. Jadi ternyata yang namanya endorsement itu cukup, ini suaranya agak menggema ya teman-teman. Atau cukup jelas nggak? Aman? Jelas, Bu. Oke, aman. Nah, jadi kalau untuk endorsement itu dirasakan cukup efektif. Namun, ya, jadi harus digarisbawahi. Namun, kita harus memilih person yang tepat karena dia akan menjadi representatif dari produk kita. Saya punya teman yang sedang berusaha lagi menjalankan bisnis juga. Dia sangat tepat memilih siapa yang di-endorse. Dia menggunakan Instagram, terus dia pilih satu selebgram gitu ya, yang punya citra positif gitu ya. Dan dia bilang, gila gue nggak berhenti-berhenti lo nggak balesin orang yang mau order setelah itu gitu ya. Jadi ini worth it banget. Selama apa? Selama memang kita benar-benar memilih orang yang tepat gitu ya. Dan melalui para para selebgram atau endorsement kita inilah si citra kita akan terbentuk gitu ya. Makanya itu udah tricky banget. Kalau di pelajaran marketing bahkan ada sendiri tuh yang mempelajari bagaimana kita memilih seorang brand ambassador gitu ya. Sehingga kalau menurut saran saya yang namanya kita memilih satu orang yang menjadi brand ambassador itu tepat sih gitu, karena saya mendengarkan lebih dari 2 orang pengusaha yang cukup sukses, mereka memulainya juga dengan seorang brand ambassador dan itu worth it banget menurut dia. Gitu. Jadi jangan takut keluar invest sedikit gitu ya di sana gitu ya, tapi tadi catatannya harus tepat gitu sesuai dengan citra dari brand kita atau produk kita. Oke, Fris. Freeze ya mungkin sebentar ya. Halo, maaf tadi keputus ya? Iya Bu, Fris bentar aja kok Bu, nggak masalah Bu. Ya, mudah-mudahan tadi nggak akan putus pas lagi ngejawab pertanyaan. Baik Bu, ini masih banyak Bu pertanyaannya dan waktunya juga masih ada waktu. Kebetulan kita ini Bu, kayak bagaimana sih Bu definisi konten yang bagus dan menarik dan untuk menarik konsumen dalam sosial media marketing? Kayak contohnya, kalau misalnya kan kayak saya berpikir kayak, wah kalau online tuh bagaimana supaya menarik orang? Nah itu kan trik yang sulit. Kalau misalnya kita ketemu sama orang itu kan lebih mudah. Jadi kayak lebih meyakinkan orang itu lebih mudah ke orang. Kayak misalnya saya ke Bu Menita punya produk, Bu saya punya produk ini. Saya mungkin menurut saya lebih meyakinkan ke Ibu lewat face to face. Kalau sosial media kan mungkin agak sulit nih Bu. Dan juga sosial media tuh suka ngeliat, orang-orang juga suka ngeliat kayak followersnya berapa, ininya berapa, jadi baru mereka terpercaya. Nah, apalagi yang misalnya lagi sedang merintis, nah itu tipsnya itu bagaimana Bu? Oke, baik. Yang pertama menarik. Nah, menarik ini tadi kenapa saya selalu ulang-ulang terus ya, menarik itu harus benar-benar sangat disesuaikan sama target kita. Menarik menurut buat saya belum tentu menarik buat Reza, karena saya sama Reza itu punya karakteristik yang beda gitu ya. Tapi yang pasti kuncinya adalah pertama harus interaktif. Ya, harus interaktif. Harus interaktif yang dimaksud itu seperti apa? Terbangunlah dua komunikasi, bukan cuma sekedar dua arah, ternyata dulu kan adanya one to many ya, saya ke semuanya. Tapi sekarang tuh many to many gitu ya. Bahkan misalnya gini, interaktif tuh bukan hanya yang nanya sama kita. Kalau nanya misalnya ada nih si Mas Reza ngobrol di kanal itu sama Mbak Novi gitu ya. Nah, kita juga bisa harus memperhatikan hal tersebut gitu ya. Dengan terbangunnya pembicaraan atau dialog tersebut, sebetulnya itu ada hal-hal yang membuat atraktif dari si postingan itu misalnya. Itu yang harus teman-teman jaga ya. Mengenal dulu si customer-nya, karakteristiknya gimana. Terus yang kedua adalah membangun komunikasi yang bersifat dua arah. Yang terakhir adalah responsif, teman-teman ya. Sekarang kita bayangin nggak sih ketika kita punya satu media channels gitu ya, itu digital media channels yang, aduh ini mau nanya aja lama banget gak dijawab gitu ya, itu gawat banget ya kalau nggak responsif kitanya. Dan yang terakhir adalah update gitu ya, jadi benar-benar harus update banget nih, kalau enggak, aduh ini kok kelihatan banget kan kalau satu sosmed atau misalnya digital atau website ya, website itu kan bagian dari digital marketing. Kalau website itu jadi
nggak terrespon gitu ya, atau wah ini beritanya aja 2016 gitu kan, ketahuan banget nih produk si ininya tuh nggak dikelola dengan cukup baik gitu ya. Jadi mungkin hal itu Mas Reza terakhir tuh benar-benar harus sangat update, mau apapun yang akhirnya kita posting dan hal-hal lainnya gitu. Tapi kalau akhirnya harus warnanya catchy, jangan-jangan justru malah target market kita adalah orang-orang gotik, yang justru malah kalau dengan warna cerah tuh kayak ini bukan gue banget nih gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita akhirnya menyimpulkan ke sesuatu yang sangat general, tapi kalau kita coba mengklasterkan tadi yang saya sebutkan gitu ya, ya responsif, ya nantinya update, atraktif, nah itu sebetulnya yang is a must gitu ya. Yang lainnya sebetulnya tergantung dari target market kita. Oke, berarti memang harus dilihat keadaan pasarnya juga Bu ya. Jadi kayak tidak bisa dipaksa misalnya kita harus seperti ini. Tapi kalau misalnya keadaan pasar juga nggak bisa menerima, itu sulit juga Bu ya. Iya, betul. Iya. Makanya harus riset. Jadi teman-teman harus riset gampang banget kok. Jadi jangan dipikirin riset itu harus pakai kuesioner dan segala macam. Teman-teman sering nggak sih ngelihat sekarang kalau kayak ada orang posting di IG story, cuman kayak tanya, kira-kira menurut lo warna yang bagus tuh yang mana ya? Terus kayak ada tangan ke atas, tangan ke bawah gitu. Nah itu sebetulnya bagian loh dari kita melakukan riset gitu ya, meskipun dengan yang terbatas dengan orang-orang yang sudah jadi followers kita, tapi itu jadi satu informasi yang menarik loh buat kita ketahui juga gitu, Reza. Oke Bu, baik. Jadi banyak pengetahuan juga jadi tentang masalah digital marketing. Jadi tidak bisa dipaksa, harus mengikuti, kita juga harus melihat keadaan pasar juga bagaimana agar tidak kita ketinggalan. Jadi orang juga tetap senang dengan produk kita yang bakal kita produkin. Sepakat. Masih ada nih Bu, dan juga masih ada waktu Bu kita. Mungkin masih berhubungan Bu. Nah, dari Kak Andaka Barsya. Nah, ini bagaimana cara mengidentifikasi segmentasi pasar sesuai dengan produk yang kita tawarkan di media sosial. Nah, ini mungkin agak nyambung Bu sama yang sebelumnya. Dan apakah yang tidak memiliki kemampuan analisis pasar bisa melakukannya? Jadi seperti itu Bu. Oke, baik. Mas Andaka, jadi gini, ketika kita bicara mengenai segmen, pasti kita juga sudah memahami produk kita seperti apa. Tapi kadang-kadang kita juga punya idealisme. Aku mau punya produk yang namanya ice cream organik misalnya. Nah, ice cream organik ini akan sudah saya bayangkan untuk menentukan ke segmen yang mana. Tapi pertanyaan saya adalah apakah segmen tersebut profitable atau tidak, gitu ya. Jadi sebetulnya namanya membuat segmen itu kan mengklasterkan atau mengkotak-kotakkan orang yang memiliki sifat yang sama, gitu ya. Jadi millennials gitu ya, ternyata produk ini adalah produk yang sangat tech savvy, nggak bisa saya jual sama orang yang dalam tanda kutip kolonials gitu ya, tapi lebih kepada orang yang millennials gitu ya. Jadi proses mengklaster segmen itu sebetulnya nggak sulit gitu ya, selama kita memahami produk kita mau seperti apa dan bisnis objektif kita mau bagaimana gitu ya. Mau pakai bikin hijab, tapi hijabnya lebih kepada orang-orang yang kalau netral tuh udah common, tapi saya mau ngambil yang niche market, namanya market yang jarang gitu ya. Niche marketnya saya mau masuk lah ke orang-orang yang lebih suka warna ceria dan genjreng gitu misalnya. Why not, kita akan masuk ke sana gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita tidak memiliki data analytics. Teman-teman, data analytics tuh jangan dipikir juga sesuatu yang akan sangat sulit, tapi kayak mayoritas orang ini akan memilih tentang A. Satu fenomena A. Tinggal kita kulik nih, si A tuh pengen apa, gitu ya. Sama kemarin ketika saya tuh dan tim melakukan riset mengenai perilaku orang menggunakan bumbu siap saji. Ternyata nggak disangka ada klaster gitu atau segmen laki-laki loh. Nah, tinggal saya tanya nih, kalau laki-laki itu sebetulnya lebih suka kalau pakai bumbu siap saji itu makanan yang kayak gimana ya? Nah, itu sebetulnya sedang melakukan proses data analytics. Jadi jangan kaget atau jangan jiper sama nomenklatur namanya. Tapi kayak, sebetulnya laki-laki, simpel aja lah, nggak mungkin lah saya masak rawon misalnya. Tapi ya minimal kayak sayur sop gitu bisa, saya bisa jadi akan shifting tuh. Bikin bikin produk benar-benar yang masuk ke segmen laki-laki yang WFH dengan makanan yang simpel. Gitu mungkin Mas Reza gitu ya, dan menjawab pertanyaan dari Mas Anda. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya teman-teman untuk bisa sesi tanya jawab. Lagi Mas Reza boleh tadi buat yang menang boleh chat
japri gitu ya ke panitia. Nanti saya akan memberikan hadiahnya. Sebutkan saja e-wallet yang digunakan. Oke Bu, nanti pas di sesi akhir kita umumkan. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Nita atas waktunya, atas teman kalian atas pertanyaannya. Semoga terjawab dan mohon maaf teman-teman karena banyaknya pertanyaan jadi tidak bisa semua kami berikan, tapi mudah-mudahan karena ada keterbatasan waktu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Novia. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Wow. Materi dari Bu Meinita ini sangat menarik ya. Saya personal langsung teringat gitu. Pas Bu Mei tadi di awal-awal menjelaskan mengenai 3C of marketing. Ada customer, company, and competitor. Jadi dulu saya Bu ada pernah jualan gitu online barang-barang second hand, tapi bukan yang barang belel ya, Mas, yang barang-barang bagus gitu. Saya nggak pernah memperhatikan itu. Ya udah asal jualan aja di sosmed. Awalnya ya memang ya laku gitu kan, dapat ambience-nya dari teman-teman gitu kan, ada banyak pembeli. Tapi lama-lama ya itu bisnis nggak sustain. Nah jadi ini wow, terima kasih banget Bu atas materinya dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini teman-teman masih pada semangat? Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung next to the next section, yaitu kita akan main fun games. Oke, ini saya bacain rules-nya ya. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang digunakan saat Zoom. Yang kedua, peserta membuka website joinmyquiz.com. Yang ketiga, peserta melakukan kode games yang tertera di Zoom lalu klik gabung. Nanti kodenya ya. Lalu yang keempat, peserta yang menang wajib melakukan screenshot layar game saat menang untuk mengklaim hadiah. Seru banget nih, pasti banyak yang mau join nih. Yang menang 2 teratas bakal dapat e-wallet 100.000. Oke, ini websitenya joinmyquiz.com. Untuk kodenya 7000366. Saya tunggu 2 menit ya untuk join. Ayo, ayo. Monggo dicoba langsung join gamenya. Share screen. Oke, wah banyak nih. Berarti banyak yang mau e-wallet ya, Za ya? E-wallet 100.000 untuk 2 orang pemenang. 50-50, wah lumayan nih. Lumayan tuh tadi kalau yang udah dapat e-wallet ya, Reja ya, dari Bu Mei, terus nanti bakal dapat e-wallet lagi dari game ini. Ayo mari, ditunggu 2 menit. Mari. Jangan lupa untuk joinmyquiz.com. Kodenya 7000366. Ya, 1 menit lagi saya tunggu. Lumayan nih, 50.000. Udah nggak zaman jajan street boba. Kira-kira 50.000 lu mau beli apa tuh, Ja? Ya. Banyak sih, Kak. Jajanin buat si doi ya? Ya, bisa. Oke. What happened, Kev? Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Wow, sudah banyaknya. Oke, kita bisa mulai. 5, 4, 3, 2, 1, started. Wow. Jadi sangat kompetitif sekali nih teman-teman. Ada banyak yang mau e-wallet. Oke. Siapa yang memimpin? Oke. Masih dipimpin oleh Ryan. 2 Fatan. Ya, apakah akan disalib? Okay, well, let's see. We'll win the e-wallet prize.
100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah nih, bisa jajan macam-macam nih, bisa beli paketan, bisa beli skincare, bisa beli cappuccino cincau kalau masih ada ya. Masih kok, di daerah saya masih ada banyak. Masih aja ya. Oke, yang pertama masih di pintu raya dong. Kira-kira siapa dia? Oke, kedua Andaka. Oh, disalip lagi loh, disalip lagi. Oke. Wah, ini teman-teman sangat kompetitif sekali. Bagus, kompetitif banget ini. Ya, yang pertama masih Itu Vincent siapa? dari Masih tadi Rian ya? si Ryan terus nih, gak mau minggir Iya dia, nih. gak mau digeser. Gak mau kalah nih. Gak mau kalah. Ryan, Launa, Patan. Wah, Ryan-nya disalib. Wah, disalip. Gagal jadi juara bertahan. Let's see. Siapa saja nih yang sudah komplit? Oke, yang pertama ada Launa, yang kedua Ryan. Apakah Launa dan Ryan akan disalip lagi? Oke. Oke. Sudah banyak yang Oke, sebentar lagi kita akan end play gamenya. Ayo aja. Oke, in 5, 4, 3, 2, 1, and. Oke, we will see who will win the e-prize, e-wallet prize. Oke, siapa nih? Kita bisa nih. Siapa aja? Oke, selamat kepada juara pertama Vigo Agung Syabani. Dan kedua adalah Eka Putra Perdana. Dan ketiga itu adalah Launa. Yang kedua Launa Inayati. Oh, yang kedua Arya. Launa. Launa, ketiga adalah Oke, Eko Putra congratulations to Vigo and Laura ya. Jangan lupa untuk di screenshot. Congratulations to both of you. You will get 50,000 e-wallet. Nanti akan dikontak oleh panitia. Selamat. Selamat Yeay. yang sudah menang. Oke, baik, cukup sekian dari sesi games pada hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan lagi ke Reza. Ini udah ada pemateri selanjutnya ya? Sudah Kece, ada. kece. Oke, untuk Reza saya persilakan. Baik, terima kasih Novia atas waktunya. Kembali lagi bersama saya, Reza, dengan tentunya dengan materi dan pembicaraan yang berbeda. Untuk pengisi materi pada sesi kedua ini, yaitu adalah kajian. Halo kajian. Halo Kak Reza. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Kak, sehat walafiat. Beliau merupakan owner Chris Outfit untuk sleepwear yang mempunyai followers cukup banyak di sosial media. Langsung saja Kak, untuk mempersingkat waktu langsung saja waktu dan dipersilakan. Oke, itu screen ya. Iya. Udah kelihatan ya? Belum? Belum ya? Masih loading, it's okay. Oke, kelihatan kajian. Oke, thank you. Monggo Kak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila. Saya dari owner dari Girls in Outfit. Berkesempatan hari ini untuk sharing sama kalian nih mengenai strategi digital marketing dalam membangun online dan offline shop. So, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, aku mulai. Sehat Kak. Sebelumnya tadi aku juga pengen ngejelasin lagi nih, lanjutin dari yang sebelumnya. Digital marketing itu apa? Digital marketing itu adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi. Jadi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Oke. Nah, jadi tujuan dari digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat ya pastinya. Nah, terus digital marketing ini
adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand yang menggunakan media digital dan sekarang sudah beralih ke digital dengan ada online dan offline. Jadi store online dan store offline itu bisa dipakai dengan digital marketing ini, bisa dinaikkan gitu pakai digital marketing. Nah, di sini ada beberapa strategi pemasaran digital marketing untuk pemasaran produk-produk yang bisa dibeli secara online atau offline. Nah, di Girlsin.fit ini kita memakai ada 4 tipikal strategi pemasarannya. Yang pertama kita menggunakan media sosial, yang kedua kita punya ada giveaway, yang ketiga ada iklan per pay click, yang keempat kita juga ada endorsement. Oke, selanjutnya sosial media yang kita pakai itu ada dari Instagram, terus juga ada dari Shopee, dan juga ada dari Twitter. Nah, next-nya kita juga pengen merambah nih ke arah TikTok ya, karena sekarang TikTok lagi rame banget diperbincangkan juga, dan lagi up banget ya, lagi booming di media sosial gitu. Terus selanjutnya, di sini ada endorsement. Kita pakai endorsement, ini sebagai salah satu contoh, kita memakai brand ambassador Sarah Gibson. Jadi kita memanfaatkan kekuatan influencer ini untuk menyampaikan produk nilai value dari produk kita. Nah, si Sarah Gibson ini kita pilih berdasarkan target pasar yang kita tuju sesuai sama yang kita inginkan gitu. Jadi saran juga untuk kalian yang mau endorse, kalian harus sesuaikan dengan target pasar kalian dulu. Kalian harus tahu produk kalian yang kalian mau jual itu apa, dan mereka akan membantu gitu share pastinya dengan biaya sesuai rate cap masing-masing. Jadi mereka punya biaya sendiri-sendiri sesuai ke ketentuan dari mereka gitu. Terus next juga kita ada giveaway. Nah, di giveaway ini kita ada taktik ya. Giveaway ini tuh salah satu taktik juga dari digital marketing juga. Jadi giveaway ini kita mengadakan beberapa kuis, dan customer harus nge-tag teman-temannya terdekatnya dengan banyaknya like yang mereka like dengan postingan tersebut, terus juga mereka komen juga. Nah, ini algoritmanya akan berjalan baik sehingga postingannya pasti berada di paling atas tentunya, dan akan menambah jumlah customer baru. Nah, itu jadi salah satu taktik juga ya. Nah, giveaway ini bisa kalian kombinasi nih dengan misalnya kolaborasi dengan online shop lain gitu. Jadi sama-sama naik keduanya gitu algoritmanya. Nah, terus juga yang paling penting adalah pay per click. Jadi pay per click ini adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs kalian dengan bayaran setiap kliknya. Jadi Girlsin.fit ini menerapkan ada di Instagram lewat FB Ads, dan juga ada dari Shopee lewat Shopee iklan. Nah, dua ini kita manfaatkan untuk memboost promosi gitu ya. Jadi di Instagram ini sistemnya nanti ketika mereka ngeklik itu langsung ada pembayarannya gitu ya. Terus juga kita di sini mau jelasin value proposition. Nah, untuk strategi digital marketing ini juga diterapkan di Girlsin.fit. Hal ini juga membantu untuk branding dan engagement. Nah, terus value proposition itu kita punya 3, ada review, ada testimoni, dan juga ada produk. Nah, review ini jadi value proposition ini adalah gabungan dari nilai-nilai yang sangatlah penting gitu untuk dibentuk untuk dapat menarik dan membandingkan produk kita dengan produk para kompetitor. Jadi gimana caranya produk kita itu punya pembeda gitu, punya nilai yang bisa orang-orang memutuskan untuk membeli di kita gitu. Nah, caranya itu nilainya juga bukan cuma dari perhitungan ya. Misalnya kayak nilai itu bisa berupa tatapan pertama mereka pas belanja, pas ngelihat produk kalian gitu. Itu juga merupakan nilai yang dimaksud gitu. Nah, saat kita ingin memberikan nilai tambah pada produk yang kita ciptakan dan kita jual, kita juga harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih yang membuat produk kita pantas mendapatkan nilai tambah lebih dari yang lain. Nah, that's why kalian juga harus tahu dulu mengenai produk yang kalian akan jual. Jadi kalian harus memahami betul produk yang kalian jual ini seperti apa, dan apa yang menjadi nilai tambah dari produk kalian ini gitu dibandingkan yang lain. Nah, misalnya saat kita menjual produk Girlsin.fit,
kita tahu nih di pasaran banyak banget kan yang menjual produk yang sama dengan apa yang kita jual. Jadi jika kita tidak memberikan nilai tambah seperti misalnya kemasan yang berbeda atau misalnya kita nggak bikin desain yang unik dan eye catching, atau mungkin pelayanannya kita nggak ramah dan lain-lain, nggak membedakan toko kita daripada yang lain, itu juga tentu aja bisa kita nggak mampu menyaingi para kompetitor gitu. Jadi kita harus bikin sebuah terobosan yang berbeda, misalnya kayak packaging ya. Misalnya kalau orang lain packaging simple biasa aja, tapi kita bisa kita bisa improve gitu. Jadi dari segi packaging kita cari yang lucu gitu kan. Misalnya kalau perempuan tuh sukanya kan sama yang cute, terus yang lucu. Gimana cara kita bawa bahwa setelah dia order barang di kita, dia ngerasa kok jadi kayak dapat hadiah, kok jadi kayak bukan kita order, karena packagingnya itu menarik banget dan mereka tuh suka gitu ya. Dan juga kalau misalnya packagingnya lucu, mereka juga bisa bukan tujuan untuk pakai sendiri, bisa dikasih ke orang lain dan lain gitu ya. Misalnya bisa buat hadiah gitu. Terus juga pelayanan yang nyaman dan friendly. Kalau bisa juga dari sisi pelayanan, kita tuh harus lebih lebih dekat sama customer. Anggap aja mereka itu bukan pembeli, kayak sama halnya mereka itu kayak teman kita sendiri gitu. Jadi kita harus bonding sama mereka, harus lebih dekat, dan biar terjadinya engagement tersebut, mereka percaya sama toko kita, akhirnya mereka memilih toko kita sebagai pilihan belanjanya mereka gitu. Nah, selanjutnya value ini tuh bisa ditingkatkan loh. Yang pertama ya dari review tadi, review produk. Diusahakan dalam menjual sebuah produk melakukan penjelasan detail ya atas produknya. Nah, jadi karena hal ini sangat dibutuhkan oleh customer gitu, dengan adanya review produk yang jelas, itu akan membantu misalnya dari foto produk yang kalian posting itu misalnya agak beda nih sama aslinya gitu kan. Dengan review tersebut kalian bisa menjelaskan kenyataan yang ada di produk kalian kayak gimana gitu. Dan usahakan sejujur mungkin ya, karena biar nanti customer-nya ngerasa percaya dan trust gitu sama kalian. Itu yang pertama juga ya. Yang kedua, trust. Jadi customer harus percaya sama apa yang kalian jual gitu. Jadi usahakan setransparan mungkin dalam menjelaskan produknya. Terus juga sebelum melakukan review nih produk kalian tuh harus paham betul atas misalnya produk yang kalian jual. Ya itu penting ya. Jadi kalian harus paham banget sama produk yang kalian jual. Jadi jangan sampai kalian sendiri gak paham sama produk yang kalian jual gitu. Biar mereka juga nerimanya kan lebih enak. Nah, sebelum melakukan review, juga kalian harus menyampaikannya dengan cara yang mudah diterima oleh banyak orang dan pada poin-poin penting sehingga kalian itu nggak terlalu bertele-tele dan membuat mereka bosan. Nah, gunakan juga nih pengambilan gambar yang bagus gitu. Nah, dari pengambilan gambar ini biasanya dari kameranya masih proper ya. Karena kalau misalnya foto kualitasnya bagus, itu bakalan menaikkan keinginan mereka tuh untuk membeli produk kalian gitu. Fotonya bagus, terus juga reviewnya sesuai sama yang ada di Instagramnya misalnya. Nah, mereka akan langsung membeli, langsung purchase gitu di online kalian gitu misalnya. Terus juga testimoni yang kedua. Nah, testimoni ini penting bagi customer maupun bagi si penjualnya. Testimoni ini penting kenapa? Karena testimoni ini bisa menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Misalnya, biasanya kalau dari review dari customer bagus, ini tuh akan meyakinkan bagi pembeli baru maupun yang baru ataupun yang lama, dan mereka tanpa ragu akan langsung membeli gitu produk kalian. Jadi, misalnya, ambil contoh, mereka udah pernah beli, terus mereka kasih review, dan mereka semangat pengen beli lagi kan. Nah, nanti untuk meyakinkan pembeli yang baru, kalian pakai sheet testimonial ini untuk menyampaikan bahwa produk yang kalian jual itu
ternyata berkualitas misalnya, ternyata memiliki harga yang terjangkau dan juga kualitas yang bagus gitu. Jadi mereka juga nggak ragu untuk beli produk tersebut. Nah, jika testimoninya bagus, itu juga akan meningkatkan repeat order dari customer. Jadi semakin banyak testimoni yang ada dan bagus, semakin juga repeat ordernya tuh banyak dan juga menarik pembeli baru untuk melakukan pembelian di kalian gitu. Terus juga di sini ada produk. Kalian bisa meningkatkan kualitas dari produk tersebut nih, misalnya dari rasa. Kalau untuk kalian yang jual makanan, dari rasa itu harus ditingkatkan, biar nilai produk atau value-nya tuh beda dari yang lain gitu, misalnya rasanya ya. Terus juga dari bentuknya, dari tampilannya, terus juga selalu nih koreksi apa sih yang kurang dari customer. Nah, koreksi ini lewat dari testimoni yang tadi, yang nomor 2. Jadi dari testimoni misalnya ada yang kurang suka atau ada yang nggak suka di bagian mana, jadi kalian bisa improve terus gitu, jangan sampai testimoni ini nggak dilihat lagi nih bagi kalian si penjual, karena dengan testimoni ini bisa memperpanjang atau bisa mengembangkan bisnis kalian yang lebih jauh. Jadi kalau kalian menaikkan kualitasnya, setiap ada komplain dinaikkan kualitasnya, setiap ada komplain kalian langsung selesain gitu ya komplainnya, langsung diperbarui lagi sistemnya. Nah, pembeli juga pasti akan ngerasa puas, terus juga mereka bahkan ngerasa nyaman gitu berbelanja di toko kalian. Terus juga kalian ini harus bisa ya istilahnya mencari produk yang benar-benar bisa maksudnya benar-benar beda dari yang lain gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu yang jual tuh banyak gitu. Cari produk yang unik, yang eye catching, terus juga harganya juga nggak terlalu tinggi harga cost-nya gitu ya. Jadi itu juga bisa membuat branding kalian juga bagus gitu karena pasarnya nggak terlalu luas gitu. Cuman ada di kalian aja. Terus next-nya di sini ada challenge atau tantangan yang ada digital marketing. Nah, selama ini aku menjalankan bisnis itu ada 5 tantangan sih di digital marketing ini. Yang pertama itu ketergantungan pada perkembangan teknologi. Jadi, semakin kita bergantung pada perkembangan teknologi, itu kita jadi harus terus belajar dan kita harus tetap terus up to date gitu ya dengan perkembangan yang ada. Nah, dengan adanya ini segala bentuk media pemasaran kan terpaksa tuh menghadirkan inovasi baru. Jadi yang lama tuh udah disingkirkan, yang lama udah nggak berlaku kayak media cetak dan lain-lain. Nah, dari situ konsep pemasaran aja berubah setiap saat gitu. Kalian harus melek banget sama perubahan yang ada gitu, kayak tiba-tiba nanti berubah nih sistemnya dari Facebook Ads nanti udah nggak hype lagi pindah ke TikTok Ads kayak gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi juga. Jadi namanya bisnis ya, kita nggak bisa tetap terus berada di situasi nyaman aja gitu. Kita pasti harus tetap moving on untuk di digital marketing ini, karena tantangannya tuh banyak, terus persaingannya juga banyak orang yang pakai digital marketing dengan model yang sama, dan juga produknya mungkin sama gitu. Nah, dengan perbedaan dari nilai value yang tadi, dan juga kalian juga harus lebih kreatif lagi nih kalau persaingannya ketat. Misalnya kayak kalian harus buat konten yang menarik untuk masukin ke misalnya Facebook Ads, atau buat konten yang menarik buat ke endorsement gitu. Dan kalian juga harus bisa kerjasama nih sama si influencernya untuk bisa menyampaikan apa yang kalian mau gitu. Kalian mesti benar-benar bisa adaptasi sama semuanya dan juga harus kreatif. Jadi misalnya ada yang lebih kreatif, kan harus lebih kreatif lagi gitu. Harus melihat bahwa kondisi dan situasi yang terjadi gitu.
Terus juga dalam iklan online ini kalian harus mentargetkan pada pasar yang tepat ya. Balik lagi tadi masalah produk. Jadi produk yang kalian mau jual itu harus sesuai, kalian harus tahu banget itu produk yang kalian mau jual apa, benar-benar harus diperhatikan gitu, pasarnya kemana, dan lain-lain. Karena si produknya ini harus ditargetkan ke arah yang tepat nanti pas mau dipromosikan gitu. Jangan sampai nanti kalian jualnya apa, tapi salah pasar, jadi endorsement-nya kalian turun gitu jatuh. Jadi kalian harus sesuai nih sama keinginan masyarakatnya juga, sama produk yang kalian jual juga, jadi harus sejalan gitu. Karena kalau hal itu nggak kalian concern, pasti banyak dong, kenapa ya aku endorse tapi kok selalu nggak ngefek, karena mungkin itu, karena target pasarnya itu nggak sesuai sama produk yang kalian jual. Jadi kalian harus benar-benar paham betul bahwa produk yang kalian jual nih seperti itu. Terus selanjutnya kalian juga harus nggak boleh nggak boleh kayak ngerasa puas sama apa yang udah kalian kerjain gitu. Misalnya, oh udah nih dari kemarin udah melakukan perbaruan terus-menerus. Nah, dengan persaingan yang ketat ini kalian nggak boleh kasih kendor gitu ibarat kata. Jadi harus tetap terus cari-cari lagi apalagi yang kurang. Misalnya dari segi video misalnya. Video nih udah bagus nih kayak gini, tapi ada barang baru yang di videonya itu tidak tercantum gitu barangnya. Nah, kalian harus videoin ulang lagi biar tetap terus up to date. Dengan kalian up to date, customer-nya juga ngerasa, wah ini online shop-nya benar-benar, ini online atau offline shop-nya benar-benar tetap terus up to date ya, aku mau barang yang ini ada. Jadi nggak ada miskomunikasi antara produk yang habis dengan yang ready juga gitu. Terus juga melatih anggota tim terhadap segala pembaruan. Jadi dalam menghadapi digital marketing yang berubah-ubah gini dan kondisi yang nggak nentu ini, kita juga harus effort gitu melatih anggota tim yang terhadap segala perbaruan ini. Jadi yang sebelumnya tadinya A, kita bilang lagi, jadi ternyata kita harus ke sini nih karena algoritmanya berubah gitu. Jadi kita harus tetap buat komunikasi yang baik juga sama tim gitu. Kita harus bonding juga sama tim dan harus melakukan segala perbaruan juga bareng tim juga gitu. Nah, berkaitan dengan nomor satu ini kan semakin ketergantungan terhadap perkembangan teknologi ya. Yang tadi, jadi harus selalu belajar, nggak ketinggalan, terus juga up to date. Karena kalau ketinggalan informasi, pasti nggak tahu cara pengaplikasiannya, ya kan? Nah, ini berdampak besar nanti sama penjualannya, sama omset yang kalian dapat juga, itu bakalan berdampak besar. Jadi, kita harus tetap terus belajar dalam berbisnis ini. Terus juga dituntut lebih kreatif. Tadi udah sering banget aku bilang, karena banyak kali saingan kita juga harus dituntut kreatif, harus upgrade terus-menerus. Karena kalau misalnya enggak, itu kita bahkan bisa-bisa ketinggalan gitu. Bahkan order bisa merosot karena yang lain jauh menampilkan sesuatu yang lebih dari kita gitu. Yang lain tuh udah nyampe mana, kitanya masih di situ-situ aja. Nah, itu salah satu alasan kenapa tokonya itu ditinggal gitu ya. Terus juga ada pengukuran budget. Nah, di girlsing.fit juga sesuai pengalaman aku, jadi dalam pengukuran budget kita tuh kadang suka miss. Kenapa? Karena kalau namanya mainin ads itu jumlahnya itu tuh kita saking keenakan nih ngeliatin profitnya masuk, ngeliatin omsetnya masuk, kita lupa bahwa biaya yang kita klik itu berapa gitu, yang biaya orang-orang yang udah klik berapa. Nah, sebelum kalian melakukan iklan, kalian harus melakukan pengukuran budget ini. Kalian sesuaikan nih dengan budget yang kalian punya dan omset yang datang gitu. Jangan sampai itu jadi missing biaya. Terus juga kalau dari segi endorse ya, misalnya biaya endorse berapa, dapatnya berapa. Nanti kalian biaya endorse-nya misalnya 10 juta. Dapatnya cuma berapa, itu kalian mesti perhitungkan. Berarti ada target yang kalian salah gitu, target pasar yang salah. Terus juga belajar, terus juga
tetap terus analisis ya pengukuran budgetnya ini, karena penting banget buat kemajuan usaha kalian gitu. Udah sih segitu aja dari aku. Terima kasih buat perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Jihan atas materinya. Wah, ini sangat banyak, materinya sangat bagus. Bagaimana memulai bisnisnya dari untuk digital marketing ya kayak. Ini langsung ke tanya jawab aja nih Kak. Ya, ini ada sekaligus nyambung. Nah ini dari Kak Vigo juga nih. Dia baru kajian. Saya baru stalking IG-nya Girls Indo Outfit nih Kak. Nah dari akun IG-nya, ya Indo Outfit. Dari akun IG-nya nih Kak Vigo melihat warna yang sering digunakan tuh ungu, krim dan emas. Nah menurut Kak Jihan itu sendiri, seberapa pentingnya sih color warna itu dalam kita membangun branding di sosial media? Nah, kemudian juga sekaligus nih juga ini nyambung Kak, dan bagaimana strategi untuk mengatasi ide yang buntu saat memasarkan produk? Nah, itu mungkin sekaligus nyambung nih Kak. Ya, jadi warna tuh sangat penting dalam menarik pembeli ya. Misalnya sih kalau aku sih ada timnya sendiri buat editor juga. Jadi mereka bakalan cari untuk pattern yang pas, ataupun jadi fitsnya itu disesuaikan sama yang cewek-cewek lagi suka gitu, sama musim yang ada juga gitu. Terus juga cara mengatasi sorry, Kak Reza tadi cara mengatasi apa? Buntunya pada saat promosi gitu Kak. Kayak misalnya kayak kakak kan warna ungu nih, nah tiba-tiba pas ngeluarin produk, tiba-tiba kayaknya orang rada nggak suka nih. Nah itu bagaimana bisa mengatasi tersebut? Biasanya sih inovasi lagi ya, terus cari produk yang benar memang disukain sama pembelinya, sama customernya. Jadi kita harus sesuaiin antara yang customer butuhin sama yang kita jual gitu. Jangan kita menjual sesuatu yang emang nggak diminatin sama mereka. Terus juga kita harus misalnya udah buntu banget nih nasarin produknya, berarti memang itu nggak ngefek sama target pasarnya gitu. Jadi kalian harus sesuaiin, makanya tadi aku bilang untuk pemilihan produk yang dijual itu harus benar-benar unik, misalnya eye catching, jadi biar si pembelinya ini juga seneng banget kayak pembeliannya tuh meningkat gitu loh, karena persaingannya itu dalam lingkup yang kecil. Jadi menjuallah produk yang mungkin memang kita nggak pengen jual, atau mungkin kita nggak suka sama produk yang kita jual gitu. Tapi kita harus berusaha menyesuaikan sama pasar yang lagi in sekarang gitu. Nah, seperti Girls Indo Outfit ini menekankan pada keinginan dan kebutuhan, di mana itu semua balance gitu. Jadi keinginan. Jadi perempuan menyukai misalnya produk underwear atau sleepwear dan lain-lain gitu ya, itu lucu gitu, dan benar-benar misalnya mereka tuh tertarik banget lah sama produknya karena lucu dan lain-lain. Nah, kebutuhannya itu kita sesuaikan, misalnya itu bisa menjadi kebutuhan sehari-hari karena itu merupakan misalnya underwear gitu, pakaian dalam, cuman karena unik, jadi itu bisa dibilang keinginan dan kebutuhan kita combine. Jadi dengan keinginan dan kebutuhan yang di-combine dalam menghadapi kondisi atau situasi yang akan terjadi, mungkin itu bakalan bisa bertahan gitu, seperti situasi COVID-19 kan saat ini ya. Jadi orang banyak yang kalau yang produknya itu keinginan, pasti mereka tuh bakalan turun gitu. Kalau kita, karena kita ada kebutuhan dan keinginan di-combine dan balance, jadi mereka udah, kan kita juga COVID-19 nggak bisa keluar ya. Nah, lewat online shop ini mereka bisa membeli gitu loh, tanpa harus bertatap langsung, dan underwear itu sebuah kebutuhan sehari-hari mereka, jadi mereka bakalan repeat lagi gitu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Sangat detail dan jelas, mudah-mudahan terjawab jawabannya. Kemudian ada lagi nih Kak, ini pertanyaannya banyak Kak, nggak apa-apa ya Kak ya? Karena sangat
dari materi juga sangat antusias tentang digital marketing. Ini kemudian ada juga, ini yang sesuai materi sebelumnya juga nyambung nih Kak. Ini dari Kak Hana Tasya nih. Nah, beliau sedang merintis online shop di beberapa e-marketplace, tetapi belum memiliki blog atau website lain. Nah, saat ini hasilnya cukup baik, tetapi jauh dari maksimal. Nah, beliau ingin menanya bagaimana menerapkan strategi CEO yang baik saat belum atau sesudah memiliki website atau blog sendiri, gitu Kak. Oke. Sebelumnya Girls in Outfit masih belum menggunakan web. Kenapa? Karena lebih memanfaatkan web e-commerce yang sudah ada seperti Shopee gitu kan. Karena Shopee itu membantu loh. Dia tuh ada free ongkir segala macam. Jadi website itu mungkin bisa kalian ada kalau misalnya emang sudah benar-benar mumpuni gitu ya. Jadi kalian juga menghemat kos gitu. Jadi manfaatin aja e-commerce-nya, dan yang Shopee sendiri sudah banyak traffic-nya juga. Di Shopee juga ada fitur iklannya misalnya, atau kalian juga bisa lewat Tokopedia atau yang lain-lain gitu. Jadi bisa kalian manfaatkan dengan budget yang sedikit mungkin gitu. Karena kalau bikin website itu harganya juga bakalan lebih mahal ya biayanya. Jadi kalian bisa memanfaatkan akses yang semurah mungkin atau se-affordable mungkin untuk bisa tetap stay di market, di online shop. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Jadi perlu strategi juga. Girls in Outfit pun juga tadinya tidak punya website Kak ya? Iya. Oke. Tapi dengan berkembangan terus, dan juga melihat pasar, makanya Girls in Outfit juga bisa meyakinkan orang, oh ini adalah produk yang dibutuhkan ya oleh beberapa masyarakat seperti itu. Kemudian ada nih Kak dari Kak Alika. Bagaimana Kak caranya supaya profil online shop kita agar terlihat menarik saat orang menekankan profil kita? Apa saja yang harus kita letak di profil online shop agar orang bisa jelas dengan informasi dari online shop kita ini? Jadi kayak intinya, kayak misalnya orang melihat online shop kita atau sosial media kita di IG atau di Twitter atau di Facebook, melihat online kita, orang tuh tertarik tuh Kak. Nah ini kan kendalanya bagaimana kalau misalnya masih merintis dari awal. Nah itu mungkin Kakak bisa sharing juga dari situ bagaimana Girls in Outfit itu bagaimana supaya bisa berkembang seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya pemasaran itu kayak gitu, kita bisa manfaatin WhatsApp sih ya, bisa tanya lebih detail juga di WhatsApp gitu. Terus kalau misalnya buat baru-baru memasarkan produk ya emang WhatsApp itu salah satu sosial media yang sangat membantu ya. Dan juga kalian bisa manfaatkan yang tadi kayak aplikasi yang web e-commerce tadi kayak Shopee dan lain-lain. Terus juga jangan lupa kalian harus paid promote juga, kayak endorse, paid promote ke banyak orang gitu. Dan sesuaiin ya sama budgetnya. Jadi kalau misalnya baru-baru, sesuaiin aja sama target pasar, sama target sama produk yang kalian jual. Terus juga kalian bisa endorse ke yang murah-murah dulu aja gitu. Jadi nggak harus langsung yang mahal, jadi bertahap aja. Atau juga kalian bisa tawarin dari teman ke teman gitu kan. Bisa juga kayak gitu. Gitu sih dari aku. Terus Kak, kalau misalnya saya mau menambahkan aja nih, dari sekian banyak platform yang Kakak gunakan untuk berjualan, mungkin platform mana sih memiliki impact terbesar pada sales produk dari kajian itu sendiri? Okay. Impact besar itu pasti dari Instagram ya, karena kita pakai iklan ads juga, kita pakai endorse juga, terus juga di sana emang trafficnya bagus, terus juga dari Instagram itu bisa langsung connect ke Shopee gitu, bisa ada swipe up. Nah itu sangat membantu banget untuk ngasih link ke beberapa marketplace yang ada di Girls in Outfit gitu. Oke. Oh siap. Baik Kak, terima kasih. Nah ini pertanyaan masih banyak nih Kak, dan masih ada waktu juga. Jadi ini Kak ya, dari Kak Novia. Nah ini Kak Jihan. Saya mau bertanya nih, maaf, dari Kak Eko Angga, mohon maaf.
apakah langkah yang dilakukan apabila konsumen yang lebih memiliki harga yang lebih terjangkau dari kompetitor kita untuk menentukan harga jual produk itu bagaimana? Nah, jadi kayak apa yang Ya. Udah Kak, apa diulang lagi? Ya boleh. Oh ya. Ini apa langkah yang dilakukan apabila konsumen lebih memilih harga lebih terjangkau dari kompetitor kita? Nah, jadi kita harus Oke, sorry. Jadi kita harus membuat branding ya. Branding itu pasti harus banget kalau misalnya udah ada harga yang lebih murah, itu kita bikin branding di mana yang tadi aku bilang nilai produk tersebut gitu. Gimana cara produk kita bisa lebih dipilih daripada toko yang murah gitu. Misalnya dengan kelebihan harganya, misalnya dengan kelebihan kita tuh ramah balesnya, misalnya juga kita itu foto produk gitu, foto produk sama foto shoot itu penting banget. Jadi karena kalau misalnya kita nggak melakukan hal itu, pasti kita akan tertinggal sama yang harganya itu lebih murah gitu ya. Dengan harga kita yang misalnya jauh cenderung lebih mahal, itu customer pasti mikir lagi. Tapi kalau kita udah naikin si nilai produknya ini, udah jadi kayak udah ngasih tahu nih, ini loh kelebihan dari toko kita tuh kayak gini. Nah, bisa jadi pembeli itu tetap terus ke kita gitu, nggak kemana-mana karena branding itu penting juga. Nah, murah itu bisa ditaklukkan dengan branding sebenarnya. Gitu. Baik Kak, dengan juga nih ada lagi nih Kak dari Karul, ini juga nyambung nih Kak. Menurut Kakak apakah sebaiknya kita membangun sosial media pribadi dulu Kak sebelum membangun sosial media bisnis supaya orang mengenal branding kita dulu dan akan mudah menerima produk kita. Jadi kayak misalnya apakah Kakak dulu di Girls Indo Outfit itu memasarkannya itu pakai branding sosial media sendiri atau langsung memang bikin akun sosial media untuk bisnis sendiri? Kalau aku langsung bikin sosial medianya tersendiri. Jangan kalian gabungin antara media sosial pribadi sama media sosial bisnis. Fokusnya sama akun bisnis. Jadi nanti kalian kalau mau promosi juga jadi agak rancu gitu kalau kalian gabung. Ataupun kalian mulai dari kalian boleh mulai dari bisnis sendiri. Misalnya nge-share produk nih di Instagram Story. Ini loh aku jualan ini nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya buat digabung jangan. Nah, setelah nanti udah dari promosi dari Instagram sendiri, jika misalnya teman-teman minat bisa pindah ke fokus ke Instagram bisnis tersebut gitu. Jadi menurut aku jangan digabung karena nanti bakalan jadi rancu juga nanti buat sistem ads atau promosi lainnya gitu. Dan apakah sendiri Kakak sudah misalnya nentuin misalnya Instagram sudah bagus nih, atau mungkin Instagramnya belum bagus tapi orang udah kenal, apakah Kakak beralih ke lain seperti ke Facebook atau ke Shopee gitu kan? Mungkin. Jadi menyesuaikan sih sama pasarnya ya. Jadi kalau misalnya dari Instagram ini udah bagus nih, tapi kan kita harus ngikutin sama kondisinya juga sama yang lagi hype tuh apa. Kayak kita nggak bisa di kondisi nyaman kayak misalnya udah Instagram udah proper, ini udah proper, udah kita jualan di sini aja. Itu bakalan ketinggalan. Jadi kalian harus terus ikutin. Misalnya ada TikTok nih, wah TikTok udah naik nih, berarti produk gue harus masuk ke sana. Wah ini lagi naik nih, berarti gimana cara ya? Misalnya produk kita masuk ke Clubhouse, waduh gimana cara ya bikin talk show di sana? Waduh gimana cara ya? Karena ya dari Girls in Outfit ini kan produknya kayak sensitif juga ya. Tapi kan kita arahinnya ke arah yang mau kita jual gitu, bukan arah yang negatif gitu kan. Jadi sesuaiin aja gitu. Jadi gimana cara kita bisa bikin talk show di misalnya di misalnya YouTube gitu ya atau di mana gitu yang bisa naikin engagement kita antara kita dengan customer. Terus juga bisa misalnya nih dengan kita ngambil tema misalnya woman empower atau misalnya kayak against body shaming, itu bisa banget. Jadi kalian combine aja situasi yang ada sama bisnis kalian. Jadi nanti kalian bisa lebih explore gitu ke depannya karena di bisnis itu nggak bisa kayak kayak stuck gitu aja gitu. Jadi kita harus melakukan perubahan dan melakukan inovasi lagi gitu sih. Oke.
Berarti memang harus selalu up to date Kak ya, selalu Iya. inovasi juga supaya tidak ketinggalan mengikuti trennya gitu. Karena kan memang zamannya, karena bisa customer aja itu bisa cepat gitu. Kalau udah ada yang baru langsung ganti lagi, kita kesini lagi. Jadi emang harus selalu up to date Kak ya. Iya. Nah ini ada juga nih Kak, bagaimana Kakak menghandle customer yang itu hanya memberi ya kalau memberi bintang atau 1 atau 2, tanpa memberi keterangan apa yang salah dengan produk kita di Shopee. Jadi kayak langsung 1 apa 2 aja gitu, mungkin di Shopee apa di Tokped mungkin. Nah itu apakah Kakak pernah mengalami sendiri? Itu sering banget terjadi sih ya, cuman kita adain komunikasi 2 arah lagi, balik lagi kayak tadi. Kita langsung gercep, langsung hubungin dia, jangan sampai kelewatan gitu ya. Kita harus hubungin dia gitu, karena penilaian itu kan penting buat kemajuan bisnis juga. Jadi kita hubungin mereka, kita tanya, kenapa kalian memberikan bintang 1 gitu, alasannya apa? Misalnya mereka kurang puas sama produknya. Oh, bisa kok kita retur ataupun bisa kok kita ganti dengan yang baru gitu. Tapi kalau misalnya emang terlanjur nih, misalnya customer-nya udah bilang, udah deh nggak usah, ya berarti emang dia emang udah nggak mau gitu. Yang penting kita tetap ngasih pelayanan yang terbaik aja. Oke. Berarti memang harus dikomunikasikan Kak ya, dikomunikasikan ke akunnya. Oke. Jadi tidak hanya diam memberikan alasan mengapa mereka sendiri hanya memberikan bintang 1 atau bintang 2 gitu Kak ya. Jadi biar mereka terkonfirm gitu Pak ya. Satu lah. Mungkin ada beberapa lagi nih Kak. Kalau masih ada waktu sedikit. Iya. Apakah ini sedikit aja Kak ya. Mungkin apakah ada tips untuk membangun branding dengan dana yang terbatas? Maksudnya itu modal sedikit. Jadi kayak mau bikin branding tapi dananya itu mungkin nggak seberapa gitu. Bisa ini sih dari kan ada beberapa influencer tuh yang emang red card-nya nggak terlalu mahal ya. Kalian bisa manfaatin dari situ gitu. Kalian bisa tuker barang atau kalian bisa manfaatin influencer yang baru-baru gitu. Jadi dengan mereka pakai barang yang kalian jual itu kan juga udah masuk branding ya. Jadi bisa nge-up promosi kalian juga gitu. Jadi dari yang penting sih testimoni dari banyaknya orang tersebut, banyaknya influencer. Yang penting produk kalian dikenal aja dulu gitu. Simple aja sih kalau baru. Oke. Baik, terima kasih Kak Jihan atas jawabannya dan teman-teman dan pertanyaan dari teman-teman juga sekalian. Semoga terjawab. Ini dan teman-teman yang karena banyaknya pertanyaan jadi tidak bisa terjawab ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena memang ada keterbatasan waktu. Baik, kesimpulan dari saya menyimpulkan dari kedua materi tersebut itu adalah sedikit saja, itu kita mari memulai bisnis itu kita harus memulai bisnis di mana melakukan sosial media itu tidak salah, tetapi harus dilakukan rencana dan melihat pasar pada masyarakat. Dan selalu berinovasi dan up to date karena agar kita supaya tidak ketinggalan. Dari kayak Bu Menita ngomong selalu up to date dan baru-baru ini juga kajian ngomong selalu mengupdate dari produk-produknya supaya tidak ketinggalan nih, karena masyarakat memang sangat sensitif kepada tren tersebut. Bisa hari ini coklat, besoknya kayak vanilla. Nah itu di mana para entrepreneur harus tetap memiliki rencana up to date supaya survive dalam bisnis tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini akhir dari penyampaian materi dari hari pertama sampai hari kedua. Jika saya ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua, tetap produktif, tetap semangat dalam walaupun masa pandemi ini belum selesai, tetapi tetap semangat dan produktif ya teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Novia. Baik, terima kasih Reza. Wah, tidak terasa sudah habis ya, padahal teman-teman masih banyak yang mau nanya nih. Oke, banyak sekali insight baru seputar sosial media marketing yang bisa kita ketahui. Ini saya juga merupakan salah satu followers dari @girlsintheoutfit. Itu saya benar-benar kayak amazed banget karena kajian ini bisa pakai influencer gitu untuk mengendorse produknya. Ada Karin ya Kak ya kalau nggak salah, terus ada Sarah Gibson, ada Anya Geraldine gitu. Wih, keren. Mungkin nanti saya bisa jadi resellernya ya, di belakang kita omongin di belakang.
Karena saya udah promoting Ya, juga nih, bisa bisa. juga dapat diskonnya. Oh, iya. Oke, buat Bisa teman-teman yang banget, merasa betul. ketinggalan sama materinya, mau recording atau materi-materi terkait webinar ini, bisa banget nanti join Telegramnya ya. Nanti akan ada di kolom chat t.me/berani-berbisnis. Jangan lupa join channel Telegramnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengumumkan 3 orang yang berhak mendapatkan merchandise dari kami. Terima kasih atas atensinya kepada 3 orang pemenang. Yang pertama ada Afifah Zert. Yang kedua, Andaka Barsyah. Yang ketiga ada Ruth Anjang Sana. Oke, saya bacain sekali lagi ya. Yang pertama, Afifah Zert. Yang kedua, Andaka Barsyah. Yang ketiga, Ruth Anjang Sana. Oke, selamat untuk ketiga pemenang. Kalian bakal dapat merchandise dari makeitepic.go. Ada apa aja tuh Ja merchandise-nya? Ada Kak, ada Festis. Ada Festis, ada notebook. Wah, Notebook. keren. Berguna ya pastinya. Berguna, jelas berguna. Oke. Apalagi para mahasiswa. Bener anak-anak banget. SMA. Oke, terus yang untuk 2 orang pemenang, yang di sesi pertama tadi Bu Menita, yang pertama ada Sofi, yang kedua Wahyullah __ Politeknik Dharma Agung. Yeay, congratulations to both of you. Saya bacain sekali lagi ya. Yang pertama Sofi, yang kedua Wahyullah _ Politeknik Dharma Agung. Yeay, selamat. Kan bakal dapat hadiah dari Bu Menita. Terima kasih juga Bu Mei. Oke, selanjutnya akan ada pemberian e-certificate secara simbolis yang akan diberikan oleh ketua pelaksana dari webinar kita kali ini. Untuk Daniel, saya persilahkan. Yang pertama untuk Daniel kepada Bu Menita. Terima kasih Bu Menita. Ya, Ibu Menita, terima kasih telah menjadi pemateri dalam webinar kali ini yang berjudulkan How to Start a Business. Inilah bukti yang kami bisa beri kepada Ibu berupa sertifikat. Kiranya ilmu yang telah Ibu berikan bisa teman-teman manfaatkan nih untuk strategi dalam memasarkan produk-produk atau bisnis yang dijalankan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Mei. Oke, yang selanjutnya akan ada pemberian e-certificate secara simbolis dari Daniel kepada Kak Jihan. Untuk Kak Jihan, saya persilakan. Oke. Terima kasih Kak Jihan sudah mau menjadi pemateri dalam webinar kami yang berjudul How to Start a Business. Ini adalah tanda sertifikat yang dapat kami berikan kepada Kak Jihan. Kiranya ilmu-ilmu digital marketing dan strategi bisnis yang udah Kak Jihan sharing ke kita bisa kita terapin nih. Supaya nantinya bisnis kita bisa sebagus yang Kak Jihan punya. Terima kasih Kak Jihan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya mohon kesediaan rekan-rekan untuk berfoto bersama dulu ya. Kameranya minta tolong untuk di-on-kan semuanya. Saya mau lihat nih pesertanya nih. Mana nih pesertanya? Mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng. Untuk Hafid saya persilakan untuk memimpin sesi foto. Ada berapa slide sih? Banyak ya? Oh, banyak banget. Banyak. Ayo dibantu teman-teman dinyalakan kameranya. Didandan yang cantik, yang ganteng. Ayo dong, open cam. Ayo. Ayo yang dapat hadiah e-wallet, merchandise. Jangan mau ketinggalan. Udah keluar Kak yang dapat itu tadi Kak, merchandise Kak. Dari Instagram yang booming. Orang yang sama Kak dengan Oke. Batal dong kalau udah keluar. Yaudah, ayo senyumnya ya, jangan lupa. Boleh. 1, 2, 3. Next slide. Next slide. Ada banyak nih. Sabar ya.
1, 2. Next slide. Oke, next pose. 1, 2, 3. Next slide. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Yang terakhir, yang terakhir. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, jangan pada keluar dulu. Baik, terima kasih semuanya. Untuk para audiens, saya mohon kesediaannya untuk mengisi link testimoni untuk webinar kita pada hari ini. Berikut terlampir link yang harus teman-teman isi terkait webinar hari ini. Dimohon kesediaan teman-teman ya untuk mengisi link tersebut. Karena kalau yang udah mengisi link tersebut merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan e-certificate. Ya. Panitia, untuk link testimoni yang di hari kedua. Udah ada di chat, Kak. Oke, sudah ada di chat. Minta tolong diisi ya, teman-teman. Bisa dicek di chat ya. Share screen, di screenshot juga bisa. Ya. Dicatat, langsung klik boleh, di screenshot dulu boleh. Oke. Oke, untuk selanjutnya, sembari teman-teman mengisi, saya mau menginfo ini. Ada advertisement mau lewat dulu. Nah, for your information, buat rekan-rekan semuanya yang ingin memperdalam kemampuannya dalam berbisnis, bisa banget daftar program unggulan dari PPM School of Management. Ini program terbaru loh, Magister Manajemen Wijawiyata Manajemen Entrepreneurship. Program ini berdurasi selama 18 bulan belajar dan langsung dari praktik bisnis. Lalu didampingi oleh coach bisnis profesional dari dosen, pakar, dan praktisi industri. Program ini juga disediakan co-working space dan ruang meeting khusus, seperti pra-inkubasi dan juga inkubasi bisnis. Lalu ada juga workshop dengan praktisi profesional. Wah, seru banget, dimana lagi kalau bukan di PPM School of Management. Lalu ada juga networking yang luas. Dan yang terakhir, peluang mendapatkan grant dan akses pameran. Oh, itu penting banget ya. Oke. Baik, demikian webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Menita dan Kak Jihan selaku pemateri. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk standby di depan laptop nih di akhir pekan ini. Terima kasih atas atensinya dan tetap semangat menjelang hari esok. Tetap semangat ya besok hari Senin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. See ya. See ya in the next webinar. Thank you so much everyone. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih.